Tak terasa, waktu berjalan dengan begitu cepat. Acara pernikahanku dengan calon istriku bakal digelar seminggu lagi. Aku selalu berharap acaranya lancar dan tidak ada gangguan apa-apa. Karena sebelumnya, mantan pacar dari calon istriku itu berujar akan membubarkan acara pernikahanku. Karena laki-laki itu tidak terima mantan pacarnya akan menikah, dan dia sampai sekarang masih mencintai calon istriku. Aku sih santai aja kalau dia sampai berbuat yang tidak-tidak dengan acara pernikahanku, akan berurusan dengan hukum. Hingga tibalah acara pernikahanku. Banyak sekali tamu undangan yang hadir, karena memang undangan kami begitu banyak. Baik teman-temanku, teman bapak ibuku, teman istriku, dan saudara atau keluarga besar kami, semua pada datang dan memberikan doa restu untuk kami. Sampai acara selesai, tidak ada gangguan sedikit pun. Acara ijab kabul dan resepsi berjalan dengan sangat lancar. Kami merasa capek sekali hari itu, hingga malam pertama terlewatkan begitu saja. Aku dan istriku tertidur dengan sangat pulas. Baru keesokan harinya, saat ayam jantan mulai berkokok, di saat itulah kami melakukannya. Sungguh, aku seperti dibawa terbang melayang ke angkasa. Luar biasa sekali. Waktu terus berjalan, tak terasa sudah 6 bulan kami menjalani hidup berumah tangga. Dan itu semua berjalan baik-baik saja. Tidak ada persoalan yang berarti. Hingga kebahagiaan kami bertambah dikala kami berdua dikaruniai seorang anak cewek yang begitu cantik dan menggemaskan. Itulah sedikit cerita tentang keluargaku. Tapi cerita kali ini tidak ada hubungannya dengan mereka, karena cerita yang akan aku ceritakan ini saat aku masih belum menikah. Karena secara tidak sengaja aku telah melakukan mantap-mantap dengan calon istri temanku. Saat itu aku mempunyai teman akrab namanya Pram. Kita berteman sudah lama, sejak saat kami masih duduk di bangku kuliah. Saat itu kami baru lulus dari salah satu universitas negeri. Setelah lulus, aku memutuskan untuk mencari pekerjaan. Sedangkan Pram, ia memutuskan untuk menikah terlebih dahulu. Saat itu Pram akan melaksanakan pernikahan dengan seorang wanita bernama Yesi. Yesi sangatlah cantik. Jika dilihat-lihat, dia mirip Ariel Tatum. Aku saja yang baru pertama kali melihatnya merasa iri pada Pram. Bagaimana tidak, Yesi sangatlah cantik. Sampai-sampai aku berpikir, jika saja Pram bukan temanku, pasti telah aku tikung. Singkat cerita, tiba pada saat menjelang pernikahan Pram dan Yesi, yang dimana acara akad nikahnya dilaksanakan di rumah Yesi. Aku sebagai sahabat diundang untuk menyaksikan acara akad nikahnya.
Akhirnya aku berangkat sehari lebih awal karena aku dan Pram akan merayakan hari terakhir sebagai seorang lajang. Seperti halnya tradisi luar negeri itu, dan Pram juga telah menyewa 2 kamar hotel untuk ditemati aku dan Pram. Malam itu pun tiba, aku masuk ke kamar Pram, yang ternyata di dalamnya dia tidak sendirian, melainkan dia bersama Yesi yang juga di dalam. Jadi bikin aku tak karuan. Yesi hanya menggunakan baju yang kalau dilihat kurang bahannya, hingga memperlihatkan asetnya yang sangat besar. Mataku ini sesekali melirik dan mencuri pandang kepada Yesi, dan sepertinya Yesi menyadari hal itu. Bahkan dia sengaja sesekali dia mengedipkan mata sembari memperlihatkan asetnya. Aku termenung sesaat melihat keindahan itu, bahkan mencari cara untuk bisa mendekati Yesi. Dan bersamaan dengan itu suara Pram menyadarkanku. Dia mengeluarkan beberapa botol minuman. Akhirnya kita bertiga malam itu berpesta. Pesta layaknya yang ada di luar negeri sana. Hingga pada waktu itu kita telah menghabiskan 5 botol dan kami pun mulai sedikit hilang kesadaran. Lama-kelamaan kami pun mulai oleng, tapi aku masih bisa mengontrol pikiranku dan aku memutuskan untuk kembali ke kamarku saja. Baru beberapa menit aku berada di kamarku, tiba-tiba ada suara mengetuk pintu kamarku. Setelah aku buka, ternyata Yesi yang mengetuknya. Dan anehnya lagi, dia seolah tak terpengaruh dengan minuman itu tadi. Dia masih normal saja. Yesi masuk saja ke kamarku dengan santainya. Aku yang mengerti sinyal itu, tanpa basa-basi, aku pun menyambutnya. Waktu itu, aku sangatlah bahagia. Aku dan Yesi melakukannya malam itu. Itulah rahasia terbesar yang sampai sekarang masih aku simpan rapat-rapat. Tidak ada orang yang tahu selain aku dan Yesi.